Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1518 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial bagi bangsa kita tercinta Indonesia. Karena hari ini hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-77 tahun. Haleluya. Karena hari ini hari kemerdekaan, temanya juga harus tentang kemerdekaan. Amin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka artinya bebas dari perhambaan, bebas atau lepas dari penjajahan. Kenapa hari kemerdekaan itu sangat penting bagi kita? Karena nggak main-main, saudara. Selama 350 tahun. Dengar baik, 350 tahun itu bukan 350 hari, saudara. Tapi 3,5 abad. 3,5 abad ini bangsa kita dijajah oleh Portugis, Belanda, Jepang, di mana kekayaan alam di negeri kita dirampas begitu saja oleh penjajah. Dan kita hanya dijadikan budak mereka. Menjadi budak di atas tanah kita sendiri. Penjajah itu hanya merampas hasil bumi negeri kita. Jika kita melawan, kita ditangkap, dipenjarakan, bahkan dibunuh, ditembak, saudara, di depan keluarga kita. Pada waktu itu, ada ketidakadilan. Tetapi waktu itu kita tidak dapat melawan penjajah yang lengkap dengan senjata modernnya. Belum lagi taktik perang penjajah yang dikenal dengan taktik perang divide et impera atau taktik adu domba. Taktik ini rupanya sangat ampuh digunakan penjajah karena waktu itu masih ada sistem raja-raja kecil di Nusantara. Jadi penjajah mengadu domba satu dengan yang lain. Yang berperang adalah rakyat Indonesia melawan bangsanya sendiri. Ibarat sepak bola, Indonesia melawan Jakarta, saudara. Saudara, kita aja yang berperang. Saudara, 350 tahun itu, Indonesia dibelenggu oleh penjajah. Daerah-daerah di Nusantara saling berperang satu dengan yang lain. Menambah parah keadaan negeri kita waktu itu. Kita bersyukur tokoh-tokoh Indonesia, mereka sadar dan bersatu melawan penjajah. Dan bersyukur pada saat itu ada alat komunikasi walaupun hanya radio Republik Indonesia, RRI waktu itu. Tetapi itu merupakan pemersatu bangsa saat itu. Karena Komando Pergerakan Rakyat waktu itu hanya melalui komunikasi radio Republik Indonesia. Barulah pada tanggal 17 Agustus 1945, 77 tahun yang lalu, Indonesia melalui Bapak Proklamator Insinyur Soekarno-Hatta mendeklarasikan kemerdekaan bangsa kita Indonesia dari penjajahan di atas bumi Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat perbedaan yang sangat signifikan sebelum dan sesudah merdeka. Sebelum merdeka, negara kita melarat, miskin. Ada ketakutan, kekacauan di mana-mana. Rakyat waktu itu sangat-sangat menderita karena penjajahan.
Tapi setelah merdeka negara kita aman, damai, sejahtera, bahagia, makmur, sentosa. Amin. Demikian juga dengan keadaan kita sebelum percaya dan setelah percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dijajah oleh dosa yang membuat kita menderita, susah, dan berakhir dengan maut. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dimerdekakan dari dosa yang membuat kita menderita. Firman Tuhan kita hari ini berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Haleluya. Kristus telah memerdekakan saudara dan saya. Jadi jangan lagi mau dijajah oleh dosa. Amin. Ada berapa banyak orang termasuk orang Kristen sendiri, banyak yang dijajah oleh dosa, sadar atau tidak sadar. Sehingga mereka menjadi hamba dari dosa itu sendiri. Saya kasih contoh. Ada berapa banyak orang yang terikat, dijajah betul oleh iblis melalui rokok, miras, narkoba, persinahan, dan lain sebagainya. Kalau saudara masih terikat dengan itu semua, saya sebutkan tadi, itu tandanya saudara belum benar-benar merdeka. Iblis masih menjajah saudara, sehingga saudara masih terikat dengan kuasa dosa tadi. Kalau saudara belum merdeka dengan itu, saudara akan terus menderita akibat jajahan iblis itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tuhan Yesus telah memerdekakan dosa saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus telah membebaskan saudara dan saya dari belenggu dosa. Karena itu, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan dosa itu. Saudara dan saya sudah merdeka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari dosa supaya saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera, aman, tenang, sukacita, dan terus diberkati oleh berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Tapi iblis tidak mau saudara hidup seperti itu. Iblis tidak mau saudara hidup aman, damai, sukacita, dan diberkati. Iblis tidak mau saudara hidup seperti itu, saudara. Iblis mau saudara hancur. Makanya dia mau menjajah kita dengan jerat yang mengikat saudara, sehingga saudara sulit untuk keluar dari jeratan atau perhambaan daripada kuasa dosa tadi. Karena iblis mau menghancurkan saudara. Tetapi tidak bagi Tuhan. Tuhan Yesus justru mau menyelamatkan saudara dan saya dengan memerdekakan saudara dari keterikatan jajahan atas kuasa dosa tadi. Tuhan Yesus sudah memerdekakan saudara. Jangan lagi mengenakan kuk perhambaan itu. Saudara sudah benar-benar merdeka. Amin. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Haleluya. Ada banyak orang Kristen yang telah menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan hidup kebablasan. Kita yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita harus jadi hamba Kristus, bukan jadi hamba dosa. Kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus harus hidup berbeda dengan dunia ini. Amin. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup jadi berkat, jadi teladan, jadi surat Kristus yang terbuka. Sehingga orang melihat kita, mereka melihat ada Tuhan Yesus dalam diri kita. Amin. Kita juga yang sudah merdeka harus memerdekakan mereka yang masih terjajah oleh iblis. Kita harus melayani mereka dengan kasih, supaya mereka benar-benar mengalami kemerdekaan dari dosa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik. Kita yang sudah merdeka seharusnya sudah terbebas dengan sakit hati. Sudah terbebas dari iri hati. Sudah terbebas dari dendam, kebencian, amarah, dan dari dosa-dosa favorit kita. Seharusnya kita sudah merdeka, sudah terbebas dari kehidupan dosa seperti tadi. Saya katakan, kalau saudara mengaku orang percaya, anak Tuhan, hamba Tuhan, tapi saudara masih sakit hati, masih iri hati, masih ada dendam, masih sulit untuk mengampuni, dan lain sebagainya, itu menandakan
saudara belum benar-benar merdeka. Sekalipun saudara hamba Tuhan, tapi saudara masih sakit hati sama orang lain, masih iri, masih ada dendam, masih sulit untuk mengampuni. Itu menandakan saudara belum merdeka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saja belum merdeka, bagaimana saudara mau memerdekakan orang lain? Saudara pastikan saudara harus beres di hadapan Tuhan. Beres dulu dalam dirimu sendiri. Baru saudara bisa memerdekakan orang lain. Saudara, bagaimana orang yang terluka mau memulihkan orang lain? Tidak akan bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang terluka hanya akan melukakan orang lain, melukai orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak melihat, bahkan banyak mengenal, ada hamba-hamba Tuhan yang, pelayanannya luar biasa. Bisa membuat orang nangis-nangis, saudara. Bisa membuat orang banyak, dijamah. Tetapi, saudara, karakternya nggak baik. Karakternya masih angkuh, masih sombong, masih suka dendam, masih iri hati, masih sakit hati. Saya melihat di sana pelayanan seperti itu hanya pura-pura. Pelayanan seperti itu hanya pencitraan. Pelayanan seperti itu hanyalah pelayanan dari seorang pendusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara sudah bebas, sudah merdeka dari dosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang benar-benar merdeka pasti sudah terbebas dari sakit hati, iri, dendam, dan mudah mengampuni. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita benar-benar mengalami kemerdekaan sejati dari Tuhan? Yang pertama, saudara harus bertobat sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Selama saudara terikat dengan dosa, saudara menjadi hamba dosa itu. Dan ingat, upah dosa adalah maut. Bagaimana caranya supaya bebas dari dosa? Bertobat. Amin. Berhenti mabuk-mabukan, berhenti gunakan narkoba, berhenti berzina, melakukan dosa percabulan, selingkuh, free sex, berhenti tipu-tipu, dan lain sebagainya. Bertobat. Selama saudara tidak bertobat, saudara dibawa penjajahan si iblis. Makanya saudara harus bertobat sungguh-sungguh. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa tadi. Tinggalkan itu semua. Bertobat berarti meninggalkan atau mematikan semua kuasa dosa dalam hidup kita dan menjadi manusia yang baru, manusia yang bebas, merdeka dari dosa. Bukan bebas melakukan dosa, bukan, tapi bebas artinya di sini tidak lagi hidup dalam dosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita benar-benar merdeka? Yang pertama, bertobat sungguh-sungguh. Amin. Yang kedua, saudara, terima Tuhan Yesus. Haleluya. Supaya kita benar-benar merdeka, kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, kalau ada Yesus dalam hidup kita, dan Tuhan Yesus yang menjadi sentral, pusat dalam kehidupan kita, saya percaya, kita, saudara dan saya, akan benar-benar terbebas dari penjajahan dosa tadi. Amin. Haleluya. Kalau di dalam diri kita ada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita melakukan kebenaran. Roh Kudus itu yang akan mengarahkan kita selalu ke jalan yang benar, sehingga kita hidup dalam kebenaran. Haleluya. Tanda orang yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam dirinya, dia benar-benar merdeka, pasti hidupnya berubah dan hidup dalam kebenaran. Amin. Kalau saudara mengaku sudah Kristen, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi, tapi hidup saudara tidak berubah, masih saja melakukan dosa, tidak lahir baru, itu menandakan Tuhan Yesus tidak hadir dalam diri saudara. Bukan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, tetapi roh halus. Saya percaya, seseorang yang di dalam dirinya ada Tuhan Yesus, pasti hidupnya berubah, dan hidupnya jadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka Tuhan akan masuk dalam diri kita. Dan kita ada di dalam Tuhan. Oh, haleluya. Kalau Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, minta apa saja yang kamu kehendaki,
maka Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Pertanyaan saya sederhana. Sudahkah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi? Kalau belum, saudara, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, pada hari ini, saya membuka hati saya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Masuklah di dalam hidup saya. Ubahkan hidup saya menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Pada hari ini, saya bertobat dan hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara mengikuti kata-kata di dalam doa saya tadi, saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, kalau ada Tuhan Yesus dalam diri saudara, saudara yang tadinya hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidupmu akan berubah menjadi manusia yang baru, manusia di dalam Kristus. Haleluya. Yang ketiga, saudara, teruslah berjuang. Amin. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara sudah benar-benar merdeka dari dosa, puji Tuhan. Tapi ingat, iblis tidak berhenti begitu saja melepaskan saudara. Iblis akan datang menyerang kita di dalam pikiran kita, dalam kebutuhan kita, ekonomi dan batin kita, dan lain sebagainya. Iblis akan menyerang kita dengan memberikan tawaran iming-iming yang menggiurkan. Kita yang tidak kuat imannya pasti akan tergiur dan akhirnya kita bisa menyangkali iman kita. Makanya saudara dan saya harus terus berjuang. Amin. Menangkan peperangan ini bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Hati-hati saudara. Jangan merasa aman. Kita harus terus berjaga-jaga. Karena serangan yang paling berbahaya adalah ketika kita merasa aman. Akhirnya kita santai, kita tertidur, kita tidak berjaga-jaga. Di saat itulah kita seringkali teledor. Dan kita karena tidak waspada tadi, kita diserang oleh kuasa iblis. Karena tidak berjaga-jaga tadi, kita ada di dalam bahaya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah berjuang. Lawan iblis, lawan penjajah itu. Jaga keluargamu, jaga imanmu, jaga dirimu supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Teruslah berjuang di dalam Tuhan. Memang mengikut Tuhan banyak sekali pergumulan persoalan yang kita hadapi, saudara. Tapi teruslah berjuang di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak memberikan kita satu janji mengikut Tuhan semuanya tenang, aman, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan berarti kita harus berjuang. Betul banyak tantangan, persoalan, penderitaan, pergumulan, penganiayaan yang akan kita alami. Teruslah berjuang. Karena orang yang terus berjuang pada akhirnya dia akan keluar menjadi pemenang. Dan orang-orang yang menang di dalam pergumulan kehidupannya selama dia hidup di dunia ini, dia akan mendapat mahkota dari Tuhan. Dia akan menerima hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus, Bapa kita yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kalah dengan pergumulan hidup saudara. Jangan kalah dengan sakitmu. Jangan kalah dengan kesulitan-kesulitan yang saudara alami, tekanan, persoalan yang saudara sedang hadapi saat ini. Berjuang bersama Yesus, saudara dan saya akan keluar menjadi pemenang. Tetaplah berjuang bersama Yesus. Kita pasti bisa keluar menjadi orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana caranya supaya kita benar-benar merdeka. Yang pertama yang harus kita lakukan, bertobat sungguh-sungguh. Amin. Yang kedua, terima Tuhan Yesus dalam diri kita. Dan yang ketiga, teruslah berjuang. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan melawat semua pendengar. Sehingga kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan sukacita di dalam nama Yesus.
Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Khusus untuk orang tua kami, Bapak Iketut Carita. Tuhan memberkati, memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan menyertai orang tua kami bersama dengan ibu dan juga anak cucu dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa khusus untuk bangsa kami tercinta Indonesia yang hari ini berulang tahun ke-77 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Pemerintah yang ada di dalamnya, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Kabinet Indonesia Bersatu, Tuhan memberkati. TNI Polri, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini dilawat kasih Kristus, sehingga pemulihan terjadi. Ada percepatan pemulihan, baik itu di dalam keamanan, pertahanan, perekonomian, terjadi atas negeri kami tercinta Indonesia. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Tuhan memberkati pelayanan baik dalam pengembalaan, di tengah jemaat, di tengah keluarga. Tuhan memberkati pelayanan bersama dengan Infinity Ministry. Tuhan memberkati baik pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Beri kami satu hati melakukan kehendak Tuhan, memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Berkati media sosial yang kami gunakan, sehingga dapat memenangkan jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Hamba berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Allah turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, sudah bisa japri WA saya di 081-337-491-360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara, karena kami percaya kuasa doa. Karena kami percaya Tuhan selalu mendengar doa orang benar. Amin. Haleluya. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081-237-247-340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga dari layanan konseling keluarga Infinity Ministry di call center 08191301583 kali, gratis. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dukung terus pelayanan ini, supaya tetap eksis mengudara, memberkati banyak orang. Melalui doa, daya, dan dana. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sudah menjadi bagian dalam pekerjaan pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka, haleluya.